Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Di pertemuan kali ini guys, di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi tentang tenses seperti materi-materi di video sebelumnya. We have already learned about simple present tense, simple past tense, present continuous, and then present perfect tense. And again, in this video, we are going to learn about tenses. Oke, kira-kira tenses apa, Kak? Oke, sebelum Kak Dedi menyebutkan nama tensesnya, guys, Kak Dedi akan mereview. I'd like to review the tenses material we have already learned before. Guys, these are my novel. Novel-novel ini punya saya. Still remember what is the name of the tenses? Novel-novel ini punya saya. These novels are mine. These are my novels. Ini adalah novel saya. Dan sampai saat ini milik saya, guys. The simple present tense menyatakan tindakan, situasi, kondisi, atau perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau habitual action. Bisa juga menyatakan fakta, guys. Atau kondisi yang berlaku sampai saat ini. Oke, next. I am reading this novel. Saya sedang membaca novel ini. Present continuous menyatakan tindakan atau perbuatan yang sedang dilakukan saat ini. I got these novels from my friends 2 weeks ago. Saya mendapatkan novel-novel ini dari teman saya 2 pekan yang lalu, guys. Simple past tense menyatakan tindakan atau kondisi yang terjadi pada masa lampau, biasanya dengan menyebutkan keterangan waktunya, guys. I have already read this novel. Saya sudah menyelesaikan membaca novel ini, guys. Artinya sudah tamat. Makanya Kak Dedi tahu isi dari novel ini, isi ceritanya. Present perfect tense menyatakan tindakan atau kondisi yang sudah terjadi di masa lampau tanpa menyebutkan spesifik waktunya. I have been reading this novel since 2 weeks ago. Saya masih membaca buku ini sejak 2 pekan yang lalu. Artinya mulai dari 2 pekan yang lalu sampai sekarang, saya masih membacanya karena belum tamat, guys. Present perfect continuous. Itulah tenses yang akan kita pelajari di video kali ini, guys. Present perfect continuous. Langsung aja kita bahas materinya, guys. Present perfect continuous. Kalau di tenses ada kata continuous, itu artinya tenses tersebut menyatakan kegiatannya sedang dilakukan, guys. Oke, di sini present perfect continuous. Masih ingat di perfect? Di perfect itu identik dengan kata telah, guys, atau sudah. Oke, perfect continuous. Jadi apa present perfect continuous ini? Nah, kalau diterjemahkan perkataan telah sedang dilaksanakan, kan kayaknya rancu ya. Nah, ini kayaknya lebih enak diterjemahkannya itu masih sedang dilakukan atau masih dilakukan sampai saat ini, guys. Jadi intinya gini, guys. Present perfect continuous fungsinya untuk menyatakan suatu perbuatan, suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan mulai dari masa lampau dan masih dilakukan sampai saat ini, guys.
Jadi kalau dibuatkan timeline-nya seperti ini guys. Present Perfect Continuous menyatakan tindakan yang terjadi mulai dari masa lampau, past, dan masih berlangsung sampai saat ini guys. Artinya tindakannya itu belum selesai. Unfinished activity, incomplete action. Oke, jadi menyatakan tindakan yang belum selesai. Jadi masih dilakukan. Oke, bentuk kalimatnya seperti apa, Kak? Kalau di tenses ada kata continuous, guys. Jangan lupa ya. Kata kerja yang digunakan adalah present participle atau verb ing. Verb ing. Dan tentu saja sebelum kata kerja ing atau present participle ini harus menggunakan to be, guys. Masih ingat to be yang digunakan di perfect, present perfect di video sebelumnya? Oke, to be yang digunakan adalah been. Dan ciri dari present perfect adanya penggunaan kata telah. Kalau di bahasa Inggris ada have dan has. Oke, ini formula atau rumus kalimat present perfect continuous. Have or has plus been plus verb ing or present participle. Masih ingat penggunaan have dan has? Itu tergantung subjeknya guys. KDD tuliskan ulang. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Has digunakan untuk subjek she, he, dan it. Kak, seperti apa contohnya? Misal gini guys. Kak Dedi dapat novel ini guys 2 pekan yang lalu dari teman saya. Dan ketika Kak Dedi mendapat novel ini, Kak Dedi langsung membacanya. Tapi baru beberapa halaman saja sampai saat ini guys. Dan saat ini Kak Dedi masih membacanya. Nah, untuk situasi atau kasus seperti itu guys, gunakan present perfect continuous. Kenapa? Karena tindakannya belum selesai dilaksanakan, artinya masih dilaksanakan. Nah, contoh yang lainnya guys. Misal, kalian menunggu seseorang. Kalian menunggu seseorang. Misalkan kalian menunggu teman kalian yang bernama Andi. Dari jam 10 pagi dan sekarang pukul 12 siang guys. Andi belum pulang juga. Hal tersebut kalau di bahasa Inggris bisa diungkapkan menggunakan present perfect continuous. Saya sedang menunggu Andi semenjak 2 jam yang lalu. Atau bisa juga diungkapkan dengan kalimat yang lain. Saya sedang menunggu Andi selama 2 jam. Artinya selama 2 jam itu kalian masih menunggu si Andi. Si Andinya belum datang-datang juga guys. Oke. Itu formula atau pola yang digunakan di tenses present perfect continuous. Sekarang kita bahas pola atau pattern di kalimat present perfect continuous. Ini ada bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogative or question. Untuk kalimat positif, setelah subjek diikuti kata have atau has. Nah, have atau has itu tergantung subjeknya guys. Kalau have untuk subjek I, we, they. Kalau has subjeknya she, he, it. Kemudian ikuti been dan terakhir verb ing atau present participle. For example, Indri has been reading a book for 2 hours.
Indri sudah membaca buku selama 2 jam. Oke, next. Bentuk kalimat negatif setelah subjek diikuti kata have dan has. Have atau has tergantung subjeknya. Kemudian not, been, verb ing. Jadi kata not ini diletakkannya setelah kata have atau has, guys. For example, Indri hasn't been reading a book for 2 hours. Indri belum membaca buku selama 2 jam. Jadi penekanannya itu di waktunya, guys. Indri belum membaca buku selama 2 jam. Ya, mungkin baru 1 jam atau 1,5 jam si Indri ini baca bukunya, guys. Belum 2 jam. Oke, next, the last question. Ini bentuk kalimat tanya. Kata tanya yang digunakan di kalimat tanya ini adalah have atau has. Jadi tinggal memindahkan posisi have dan has ini ke awal kalimat. Jadikan sebagai kata tanya. Have atau has, kemudian diikuti subject, been, dan terakhir verb ing atau present participle. For example, has Indri been reading a book for 2 hours? Apakah Indri sudah membaca buku selama 2 jam? Kalau ternyata ya Indri sudah membaca bukunya selama 2 jam, guys. Jawabannya yes, she has. Oke, ini tinggal dibalik aja ya, guys. Tapi nama orang itu harus diganti dengan kata ganti sebagai subjek. Kalau ternyata Indri ini baru membaca bukunya itu selama 1 jam atau 1,5 jam, berarti intinya belum 2 jam lah, guys. Jawabannya no, she hasn't. Oke, guys. Itu pola-pola atau rumus yang digunakan di present perfect continuous. Gimana, guys? Bisa dipahami? Kalimat di present perfect continuous bisa disampaikan dengan menggunakan durasi waktu atau rentang waktu with duration. Nah, biasanya menggunakan kata for, since. For artinya selama, since sejak atau semenjak. Atau bisa juga kalimat present perfect continuous tanpa menyertakan rentang waktu suatu tindakan dilakukan, guys, without duration. Nah, di sini biasanya kata yang digunakan adalah lately atau recently. Oke, Kak, seperti apa, Kak? Kak Dede akan jelaskan terlebih dahulu with duration untuk penggunaan kata for dan since. Kak Dede akan buatkan suatu kondisi, guys, biar kalian bisa lebih memahaminya. Oke, misal guys, Pak Andi ini ngebangun rumah, guys. Bangun rumah dari tahun 2020. Jadi rumah ini mulai dibangunnya 2020, guys. Dan sekarang itu tahun 2022, guys. Coba lihat kondisi rumahnya. Ini baru beres pondasi sama dindingnya. Sementara atapnya belum dibangun, guys. Masa rumah ditempati tanpa atap? Kan nggak enak, guys. Harus tetap dibangun. Nah, tahun 2020, awal pembangunan, 2022 masih dibangun. Kenapa masih dibangun? Karena belum beres, guys. Kita bisa menggunakan kondisi ini dengan tenses present perfect continuous. Oke, pertama kita akan buatkan durasi waktunya, guys. Kalimat yang menyertakan rentang waktu. Nah, misal gini, guys. Pak Andi membangun rumahnya sejak tahun 2020. Nah, kata yang digunakan adalah since, artinya sejak. Kalian dituliskan dulu ya. Mr. Andi has been building his house since 2020. Oke, di sini ada penggunaan kata since, sejak. Since, sejak digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan titik awal suatu tindakan dilakukan. Jadi ini kan
pembangunan rumah ya. Jadi membangun rumahnya itu awal dibangunnya itu rumah ini awal dibangun tahun 2020. Jadi kalau ingin lebih menekankan kapan pembangunan tersebut mulai dilakukan, maka gunakan kata since. Kapan tindakan, perbuatan, aktivitas itu mulai dilakukan, gunakan kata since, artinya sejak. Oke, sekarang untuk penggunaan for. Coba perhatikan, Pak Andi membangun rumahnya tahun 2020 dan sekarang 2022. Guys, coba hitung berapa lama pembangunan rumahnya sampai saat ini. 2020, 2021, 2022. Berarti 2 tahun guys. Selama 2 tahun ini Pak Andi masih membangun rumahnya guys karena belum selesai. Nah, untuk mengungkapkan hal tersebut, menyatakan rentang waktu dari awal sampai saat ini, maka gunakan kata for, artinya selama. Kada dituliskan kalimatnya guys. Mr. Andy has been building his house for 2 years. Pak Andi masih membangun rumahnya selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini rumahnya terus dibangun guys. Belum beres, belum selesai. Nah itu penggunaan kalimat present perfect continuous dengan menyatakan durasi atau rentang waktunya. Bisa menggunakan for ataupun since. For selama, since sejak. Oke guys, bisa dipahami? Sekarang without duration, tanpa rentang waktu. Nah, biasanya kata yang digunakannya itu adalah lately, recently. Akhir-akhir ini atau baru-baru ini. For example, apa ya? Misal guys, adik saya punya adik nih guys. Dan akhir-akhir ini dia itu apa ya? Sering banget nonton televisi guys. Terlalu banyak nonton televisi akhir-akhir ini. Oke. Nah, kasus seperti itu juga bisa digunakan, bisa dituliskan dengan menggunakan present perfect continuous. Okay. My brother has been watching television too much lately or recently. Saudara laki-laki saya atau adik saya menonton televisi terlalu banyak atau apa ya, terlalu sering nonton televisi akhir-akhir ini. Oke, itu penggunaan present perfect continuous without duration. Gimana guys? Bisa dipahami?